Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama yang lain. English lovers, kita ketemu lagi dalam pembahasan tentang bentuk present tense ya pada YouTube saya yang pertama, yaitu tentang memahami bahasa Inggris dasar volume 1. Ya, kita membahas tentang membuat kalimat dengan menggunakan apakah ya. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang pembuatan kalimat ya, tapi dengan membuat kalimat ataupun kata tanya yang lain ya. Dan ini saling kait mengkait ya, English lovers tidak boleh dilupakan. Semoga nanti ini akan sangat bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa para English lovers ya untuk subscribe, kemudian like dan komen ya. Baik English lovers, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan ya. Ini saya sudah menyiapkan tabelnya. Nah, di dalam bahasa Inggris itu para English lovers ya, kita membagi subjek itu menjadi 3 bagian besar ya. Ada 7 sebenarnya subjek itu, cuman kita membagi menjadi 3 tipe ya, yaitu tipe yang pertama itu diisi oleh he, kemudian she ataupun it ya. Kemudian tipe yang kedua ini diisi oleh you, we sama they. Kemudian tipe yang ketiga ini adalah I ya. Ini tabel sudah saya share sebelumnya, tapi kita untuk merefresh lagi ya, karena ini saling kait mengait, English lovers tidak boleh terputus ya. Nah, apabila kalian membuat kalimat ya yang mengandung kata kerja English lovers, kemudian subjek yang digunakan adalah he, she, it, maka apakahnya kalian menggunakan does ya, jangan lupa seperti pembahasan sebelumnya. Kemudian apabila kalimat yang kalian buat itu tidak ada kata kerjanya dan kalian menggunakan subjek he, she, it, maka apakahnya kalian menggunakan is ini ya. Sebagai contoh misalkan kita menggunakan does. Does she understand? Misalkan gitu ya. Atau does your mother cook today? Nah, gitu ya. Ini boleh menggunakan does ya. Selama kalian menggunakan kata kerja, does ini akan dipakai dan subjek yang digunakan harus he, she sama it ya. He itu apa? She sama it itu apa? Ada pada pembahasan saya sebelumnya. Ini adalah pihak ketiga atau orang ketiga tunggal English lovers ya. Tidak boleh lebih dari satu. Kemudian untuk membuat kalimat tanyanya kalian boleh menggunakan is ya. Misalkan, apakah mamamu sakit misalkan, is your mother sick? Nah gitu ya, sick itu bukan kata kerja ya, maka kalian boleh menggunakan is untuk kalimat tanyanya. Kemudian apabila kalian menggunakan subjek you, we, they dan ada kata kerjanya, apakahnya kalian menggunakan do ya. Misalkan, do you understand? Do you know me? Do you want? Nah, kita menggunakan do ya untuk membuat kalimatnya menjadi apa? Apakah ya. Dan subjek yang digunakan adalah you, we, they. Nah, kemudian jangan lupa English lovers, apabila kalian membuat kalimat yang tidak ada kata kerjanya, kalian menggunakan a ya. Misalkan, apakah mereka sakit? Are they sad? Misalkan ya. Apakah mereka marah? Are they angry? Misalkan gitu ya. Maka kalian menggunakan are di sini ya. Dan yang terakhir adalah subjek I ataupun tipe ketiga. Kalimat yang digunakan jika ingin membuat kalimatnya adalah do, sama juga dengan tipe yang kedua ya. Do dipakai apabila kalian menggunakan kata kerja English lovers. Jangan lupa ya, jangan sampai kebalik ya. Kemudian apabila kalian menggunakan kata yang bukan kata kerja, maka kalian harus menggunakan am ya untuk subjek I. Misalkan, apakah saya sibuk? Misalkan, am I busy? Nah, busy bukan kata kerja, maka kalian boleh menggunakan am. Itu ya English lovers. Baik, ini adalah pemahaman dasar
dasar yang harus kalian ketahui ya. Dan yang harus kalian ketahui adalah bahwa penggunaan das ya, penggunaan do di sini ini selalu terkait dengan kata kerja English lovers ya. Jangan lupa dia selalu muncul kata kerja apabila ada das do ini ya. Jangan sampai tidak ada kata kerjanya ya. Itu sangat berbahaya katanya ya. Supaya bahasa Inggris kalian menjadi benar, maka kalau does, do ini harus mengandung kata kerja English lovers ya. Oke, kita masuk ke dalam halaman berikutnya. Ini akan saya lepas dulu ya English lovers ya. Oke, sudah saya lepas. Nah, ini golongan kata kerja dan bukan kata kerjanya English lovers yang harus kalian ketahui ya. Ini banyak sebenarnya kata kerja itu jumlahnya wah banyak sekali di kamus ya. Cuman saya mengambil yang paling umum saja dipakai dan yang sering kita dengar ya. Di sini kita lihat kata kerjanya yang saya ambil adalah di sini. Nah, ini nih, go. Nah, ini go. Go itu artinya adalah pergi ya. Kemudian come itu artinya datang. Nah, di sini saya salah ketik ini ya. English lovers mohon maaf ya. Ini artinya adalah come ya. Kemudian come ini memiliki arti adalah datang ya, bukan come seperti ini. Berikutnya adalah visit. Nah, ini visit. Visit itu ini. Nah, ini visit. Visit artinya adalah mengunjungi. Kemudian know itu artinya adalah tahu ya ataupun mengenal ya. Kemudian wait ya, ini artinya adalah menunggu ya. Kemudian open artinya adalah membuka. Kemudian close artinya menutup, dan berikutnya sleep artinya adalah tidur, dan yang terakhir adalah call artinya menelpon ya. Ini menelpon ini. Nah, ini menelpon ya. Nah, ini adalah golongan-golongan kata kerja English lovers yang harus kalian ketahui ya. Jadi nanti kalian kalau mau nambah silakan ya. Nah, golongan kata kerja ini English lovers kalau kalian melihat di kamus itu ada simbolnya V. Ya, V kecil simbolnya. Itu artinya dia adalah kata kerja ya. Nah, kemudian kalau ada simbolnya ADJ itu artinya adalah kata sifat ataupun adjektif ya. Kalau ada tanda ADV ya, itu artinya adalah kata keterangan. Dan apabila ada tandanya N kecil, noun artinya adalah kata benda English lovers ya. Nah, kemudian di sebelah sampingnya ini adalah kelompok yang bukan kata kerja ya. Contohnya adalah beautiful, ini cantik. Busy artinya adalah sibuk. Sad itu artinya adalah sedih. Angry itu adalah marah. Hungry lapar. At home ya, at home ini di rumah. Kemudian sleepy itu mengantuk. Handsome ya, itu adalah tampan. Dan yang terakhir adalah expensive, adalah mahal. Cuman pada hari ini English lovers saya akan membahas dulu tentang kata kerja. Nanti kalau saya membahas semuanya kalian pasti bingung ya. Jadi saya membahasnya step by step aja, sedikit demi sedikit yang pasti kalian paham dan bisa menerapkan di rumah dan mengerti. Nah, itu penting lovers ya. Jadi kalau panjang lebar banyak sekali saya kasihkan kalian bingung nggak buat apa ya kan gitu. Yang penting sedikit kalian bisa menerapkan dan bisa memperbaiki kemampuan kalian dalam bahasa Inggris itu jauh lebih baik. Oke. Kemudian akan saya buka ini English lovers ya. Kita masuk ke dalam halaman berikutnya. Nah, ini English lovers ya. Ini agak menceng, saya betulkan dulu supaya kelihatan jelas. Nah, ini ya. Nah, ini English lovers ya. Sudah kelihatan ini. Nah, ini. Oke. Sudah kelihatan ya. Oke, saya putar agak sedikit ke sini. Nah, mungkin masih kurang sebentar. Nah, ini English lovers ya. Saya buat lebih dekat lagi supaya lebih jelas. Nah, ini English lovers ya. Nah, ini adalah kelompok, sebentar masih kurang tepat ini saya rasa. Nah, ini mungkin lebih tepat. Nah, gini ya English lovers ya. Nah, ini mungkin. Nah, ini kita lihat di sini English lovers ya. Ada
making sentence with verb, yaitu artinya adalah membuat kata kerja, ya, membuat kalimat, ya, dengan kata kerja. Tapi lebih tepatnya ada kalimat tanya, ya, ini ya. Lebih tepatnya adalah kalimat tanya. Sebentar, saya betulkan dulu supaya tidak menceng di sini, ya. Oke. Nah, gini. Oke. Nah, ini mungkin lebih bagus, atau agak saya putar ke sini, lovers. Nah, gini ya. Nah, gini, oke. Nah, di sini kita lihat para English lovers, ya, penggunaan bentuk kalimat tanya tapi mengandung kata kerja, ya. Nah, di sini kita lihat yang pertama, English lovers, ya, ini yang dipakai adalah subjek you. Nah, ini you. Ini subjek you yang dipakai, ya. Kemudian kata kerja yang digunakan adalah pergi. Nah, ini pergi, ya. Apakah kamu pergi ke kantor? Ini kalimat bahasa Indonesianya. Apakah kamu pergi ke kantor, ya. Nah, karena yang dipakai adalah subjek tipe kedua you dan ada kata kerjanya, maka apakahnya kalian menggunakan do, ya. Do you go to office? Nah, gitu ya. Nah, kita kembangkan lagi bagaimana apabila kita tidak lagi menggunakan apakah, tapi kita ingin menggunakan jam berapa. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini jam berapa? Nah, ini jam berapa? What time? What time? Jam berapa, ya. Nah, kalau kalian ingin membuat kalimat dengan menggunakan kalimat tanya jam berapa, English lovers, ya, susunannya akan seperti ini. What time do you go to office? Nah, gini ya. What time do you go to office? Susunannya seperti ini, English lovers. Coba kalian lihat. Tidak berubah. Do you go to office dengan yang di sini. Do you go to office? Tidak berubah, kan? Yang berubah ada penambahan saja di sini, yaitu what time, ya. Jadi jangan sampai susunan dasar ini kalian rubah, ya. Misalkan dunia kalian buang, nah ini jadi salah nanti. What time you go to office? Nah, ini jadi bahasa Inggris yang informal, ya, tidak memiliki landasan teori, ya. Maka pertahankan bentuk dasar semacam ini, tinggal kalian menambahkan yaitu what time saja. What time do you go to office, gitu ya. Nah, kemudian English lovers, ya, yang harus kalian ketahui, sebentar, mohon maaf, ada, nah ini, coba, nah ini ya, sebentar, English lovers, nah ini mungkin lebih bagus ini, nah gini ya, oke, berikutnya, ini saya singkirkan dulu. Berikutnya English lovers, apabila kalian membuat kalimat tanya dengan menggunakan subjek orang ketiga tunggal, ya, yaitu Susi di sini. Nah, ini Susi, ya. Dia adalah tipe ke-1, ya. Maka karena ada kata kerjanya yaitu menelpon, maka kalimatnya adalah menjadi, nah ini, does Susi call me? Ya, ini ya. Ya, does Susi call me? Ya, kita lihat Susi yang dipakai adalah subjek tipe ke-1, ada kata kerjanya call, ya. Maka kalimat apakah kalian menggunakan does, ya. Nah, kemudian kalian ingin membuat kalimat, misalkan kalimat tanyanya adalah, ataupun kata tanyanya adalah mengapa, why. Maka susunannya tinggal kalian nambahin saja, English lovers, menjadi why does Susi call me, ya kan? Tidak berubah, kan? Dilihat itu yang sudah saya kasih garis bawah, tidak mengalami perubahan sedikit pun. Kalian hanya tinggal menambahi why saja. Why does Susi call me? Kemudian yang ketiga, saya menggunakan subjek yaitu mereka ataupun they. Tipe kedua dalam tabel yang sudah saya jelaskan tadi awal, ya. Maka karena yang dipakai adalah kata kerja yaitu come, maka susunannya menjadi do they come, ya. Kemudian kalimat ataupun kata tanya yang dipakai adalah how, ya, adalah bagaimana. Maka susunannya tetap lagi, English lovers, how do they come? Bagaimana mereka datang,
ya. Ini biasanya ditanyakan adalah kamu naik apa ke sini gitu kan. You can answer, I come here by a motorcycle, I come here on foot, I come here by car, for example. You can say like this, you can answer like that if there is a question like that. Okay, English lovers. Next, you can see for the number 4. Saya menggunakan subjek saya, ya, saya. Kemudian ada kata kerja yaitu menunggu, ya. Dan saya adalah merupakan subjek tipe ketiga, ya. Maka yang dipakai adalah do. Do, ya, ini kita lihat. Do I with you, nah, gitu ya. Kemudian kalian misalkan ingin membuat kalimat ataupun kata tanya how long, ya, berapa lama, susunannya tidak berubah, ya, English lovers, menjadi how long do I with you, gitu ya. Jadi kesimpulannya apa, English lovers? Jika kalian ingin membuat kalimat tanya, ya, yang ada kata kerjanya, kalian boleh menggunakan do ataupun does untuk present, ya. Dan apabila kalian ingin menambahkan dengan kalimat tanya yang lain, tolong susunannya jangan dirubah, ya. Kalian hanya tinggal menambahi saja di depannya menjadi how long do I with you, how do they come, why does Susie call me, what time do you go to office, dan sebagainya, gitu ya, English lovers. Mungkin pembahasan saya tentang making question sentence with the present it's enough, English lovers, ya. Semoga ada manfaatnya buat kalian. Jangan lupa untuk selalu mencoba. Keep trying to speak English anywhere you are, ya. Dimanapun kalian berada, kalian harus menggunakan bahasa Inggris, ya, sedikit demi sedikit. Apalagi misalkan di sekolah, ya, in school, ataupun mungkin in office, ya, ataupun di dalam konferensi. Ini bahasa Inggris yang sudah baku, English lovers, ya. Jadi jangan dirubah-rubah lagi. Nanti kalau dirubah menjadi salah, ya. Atau mungkin dunia dihilangkan menjadi how they come. Nah, ini jadi salah lagi nanti, English lovers, ya. Atau how long I with you. Nah, ini menjadi salah, ya. Jadi kalau sudah salah, otomatis tidak bisa dipertanggungjawabkan dan hanya bisa berbicara pada sektor-sektor yang informal saja. Tapi kalau sudah masuk ke dalam sektor yang formal, kalian mau tidak mau harus menggunakan pola yang bagus semacam ini untuk menghindarkan terjadinya misunderstanding. Oke, English lovers, mungkin itu saja pembahasan saya pada pemahaman bahasa Inggris dasar volume yang kedua ini, ya. Semoga ada manfaatnya. Terus kalian mencoba, ya, jangan menyerah. Dan terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan apabila kalian memiliki kesulitan dalam bahasa Inggris, kalian boleh tanya kepada saya. Oke, thank you for your watching. See you for the next meeting. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.